Baiklah, sebelum kita memasuki materi, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu penelitian. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Adapun yang termasuk dalam komponen penelitian, salah satunya yaitu permasalahan penelitian dan variabel penelitian. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh Yuni Lubis, Hesti Lydia Tambunan, dan Putri Anggina mengenai permasalahan penelitian. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan penelitian. Apakah itu permasalahan penelitian? Permasalahan penelitian merupakan segala sesuatu yang membuat peneliti risau, tidak puas, dan membutuhkan jalan keluar untuk mengatasinya. Masalah ini dapat menghalangi seorang peneliti untuk melakukan tujuannya sebagai peneliti. Nah, penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dimulai dengan adanya penyimpangan. Stoner mengemukakan bahwa masalah-masalah diketahui atau dicari apabila terdapat dengan kenyataan adanya pengaduan dan kompetisi. Materi selanjutnya yaitu jenis masalah penelitian. Jenis-jenis masalah penelitian terbagi dalam tiga yaitu deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Deskriptif adalah permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Yang kedua itu asosiatif, di mana rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan komparatif yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Adapun contoh dari deskriptif yaitu seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata para murid sekolah di Indonesia. Sedangkan contoh asosiatif yaitu adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin negara? Sedangkan contoh dari komparatif yaitu adakah perbedaan pemahaman terhadap materi listrik antara siswa sekolah formal dengan siswa homeschooling? Di samping itu, permasalahan yang dipilih juga sebaliknya memiliki karakteristik umum antara lain aktual. Aktual yang artinya merupakan masalah yang hangat dan dirasakan dan bersifat kekinian. Yang kedua, menarik. Menarik yaitu penelitian yang dilakukan mengundang hasrat keinginan untuk mengetahui suatu kejadian tersebut. Yang ketiga, hasil kajiannya bermanfaat dan memiliki dampak solutif. Yang keempat yaitu ada orisinil, penelitian yang dilakukan menjanjikan kebaruan dan bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada penyederhanaan masalah, yaitu rumusan atau perumusan masalah. Manfaat perumusan masalah atau rumusan masalah dalam penelitian yaitu lebih mempersempit masalah hingga memungkinkan untuk dapat diteliti. Materi berikutnya yaitu variabel penelitian. Nah, dalam satu penelitian, komponen penelitian yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan proses studi secara komprehensif adalah variabel penelitian. Para ahli mendefinisikan variabel penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada Sugiono. Beliau mendefinisikan variabel sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu ada Hatch dan Farhadi yang mendefinisikan variabel sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Lalu ada Sutrisno Hadi yang mendefinisikan variabel sebagai objek penelitian yang bervariasi. Contohnya ukuran tinggi manusia yang divariasikan menjadi tingkatan umur, kelamin, serta lokasi tempat tinggal manusia tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun kegunaan variabel dalam suatu penelitian, yang pertama yaitu untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data.
Yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis pengolahan data. Dan yang ketiga, untuk pengujian hipotesis. Variabel penelitian yang baik adalah relevan dengan tujuan penelitian, dapat diamati dan dapat diukur, serta variabel yang dapat perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Kali ini saya akan membahas tentang parabel bebas, parabel terikat, dan parabel aktif. Yang dikatakan dengan parabel bebas adalah parabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya. Sedangkan parabel terikat adalah parabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya parabel bebas. Sementara parabel aktif adalah parabel bebas yang dimanipulasi. Contoh dari parabel bebas dan parabel terikat adalah ada seorang siswa yang mempunyai prestasi, maka yang dikatakan dengan parabel bebasnya adalah kecerdasan, kelas sosial, metode pembelajaran, dan tipe kepribadian yang sedang dilakukan oleh siswa itu. Sedangkan yang dikatakan dengan parabel terikat adalah hasil belajar siswa prestasi tersebut. Contoh dari parabel aktif adalah seorang peneliti memberikan penguat positif untuk jenis kelakuan dan melakukan hal yang berbeda terhadap kelompok lainnya atau memberikan instruksi yang berlainan pada kedua kelompok tersebut, atau seorang peneliti menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, saya Rizky Ramadona. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu variabel atribut, variabel kontinu, dan variabel kategori. Jadi yang pertama itu variabel atribut adalah variabel yang tidak dapat dimanipulasi, atau kata lain variabel yang yang sudah melekat dan merupakan ciri dari subjek penelitian. Misalnya inteligensi, bakat jenis kelamin, status sosial ekonomi, sikap, daerah geografis, suatu wilayah, dan seterusnya. Selanjutnya itu yang kedua, variabel kontinu. Variabel kontinu ini sebuah variabel yang memiliki sehimpunan harga yang teratur dalam suatu cakupan atau rank tertentu. Artinya, misalnya harga-harga suatu variabel kontinu mencerminkan setidaknya suatu urutan peringkat. Harga yang lebih besar untuk variabel itu berarti terdapatnya lebih banyak sifat tertentu atau sifat yang dikaji. Sedangkan yang ketiga itu variabel kategori, yang mana variabel ini berkaitan dengan suatu jenis pengukuran yang dinamakan pengukuran nominal. Dalam pengukuran nominal terdapat dua himpunan bagian atau lebih yang merupakan bagian dari himpunan objek yang diukur. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah penelitian merupakan suatu kegiatan riset yang dilakukan seorang peneliti untuk meneliti suatu masalah ataupun suatu ide sehingga menemukan hasil atau jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian, terdapat beberapa komponen dalam penelitian, salah satunya permasalahan penelitian serta variabel penelitian. Komponen-komponen ini sangat diperlukan dalam penelitian untuk membantu dalam proses pelaksanaan penelitian. Jenis variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, variabel aktif dan variabel atribut, serta variabel kontinu dan variabel kategori. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.